Oke, halo semuanya. Jadi kita akan bahas dulu tutorial 4. Jadi tutorial 3 ya, ke skip gitu ya. Tutorial 3 mungkin nanti kita buat. Tapi tutorial 4 relatif lebih mudah materinya gitu ya. Harusnya relatif lebih mudah gitu ya. Jadi di sini ya kita akan bahas beberapa nomor. Ya kalau bisa sampai habis ya bagus karena soalnya cenderung dikit ya. Semoga bisa kita selesaikan lah gitu ya. Ya, tapi mohon waktunya agak map tipis sudah. Ah, jadi langsung aja nomor satunya. Saya, oke, dari sini. Nah, yang digital art concept kita apa nih? Oh, persamaan karakteristik dari Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan nol. Ya, intinya persamaan karakteristik itu ya ngejiplak aja gitu dari persamaan diferensial gitu ya. Jadi kayak yang si A ini ya berarti ikutin aja gitu. Berarti R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan nol ya. Intinya ikutin aja gitu. Kalau double aksen ya berarti munculkan kuadratnya. Kalau ini berarti Y pangkat 1. Kalau Y aja berarti kan Y pangkat 0 gitu kan. Jadi kayak jadinya konstanta doang. Ya intinya begitulah. Ya, ini A F tambah B sama dengan nol. Nah, yang B jika persamaan karakteristik ini mempunyai akar kembar, katanya gitu ya, mempunyai akar-akar kembar gitu ya, misalkan akar-akarnya adalah F gitu ya. Nah, maka kalau misalnya akar kembar, solusinya apa? Solusinya adalah, ya, jadi solusinya adalah, jadi di sini, ya ini sebenarnya dihafal aja gitu. Jadi ini solusinya adalah Y gitu ya. Y sama dengan hmm, C1E pangkat Mx ditambah C2X dikali E pangkat Mx. Jadi yang kedua ini ada X ya. Jadi itu yang membedakan. Lalu yang C jika persamaan diferensial tak homogen. Nah, ketika kita berbicara pada persamaan diferensial yang tak homogen, yang punya solusi homogen YH dan solusi khususnya itu YB atau Y partikular. Nah, maka solusi umumnya itu tinggal teman-teman jumlahkan aja. Jadi Y homogen ditambah dengan Y partikular. Lalu yang D di sini untuk menentukan solusi khusus dari ini, nah kita dengan metode koefisien tak tentu, kita misalkan YP-nya apa. Nah, untuk fungsi cos itu dimisalkan, eh dimisalkan ya sebut aja misalnya A gitu ya, A cosinus X gitu ya, ditambah B sin X. Ya, itu emang udah aturannya gitu ya. Atau kita coba mungkin untuk memperdalam wawasan kita coba buka diktat Pak Wasoma di sini. Sebentar. Nah, jadi di sini kalau kita bertemu dengan misalkan kita sudah punya persamaan karakteristik, lalu di sini kita punya F1 dan F2 gitu ya. F1 dan F2. Nah, kalau mereka berbeda, maka solusinya adalah ini ya. Nah, tadi kan kita berhadapan dengan akar kembar tuh. Nah, kalau misalnya F1 sama dengan F2, atau tadi yang misalkan dengan F gitu ya. Nah, maka di sini akan menjadi C1 E pangkat Fx ditambah C2 X E pangkat Fx gitu ya. Nah, ada satu lagi kemungkinan yaitu adalah ketika kita bertemu dengan bilangan kompleks, sebut saja F1-nya ini dan F2-nya apa? F1-nya ini gitu ya. Nah, maka YH-nya akan jadi seperti ini, gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan metode koefisien tak tentu, mana ya? Untuk metode koefisien tak tentu, itu hanya bisa untuk beberapa fungsi gitu. Jadi kita hanya bisa bekerja dengan fungsi eksponen, fungsi trigonometri, dan fungsi polinom. Jadi ketika kita ada bentuk cos sin dan cos tambah sin gitu ya, atau sin tambah cos itu sama aja kan. Nah, kita mengubahnya menjadi suatu A atau B ya. Ini pakai S dan T ya. Saya pakai A dan B aja lah. A cos sesuai alfanya tadi kan cos 1X gitu ya. Yang ini sama aja. Jadi cos tambah sin gitu ya. Nah, jadi untuk metode koefisien tertentu itu hanya bisa dicoba untuk tiga fungsi ini. Nah, kalau tidak eh, tiga fungsi ini ya nggak masuk materi kita kebetulan ya cuma terlalu diajarkan itu masuknya ke metode variasi parameter ya. Misalnya saya kalau mau lihat ini metode variasi parameter ya kalau lebih solusinya itu seperti ini.
gitu ya. Nah, jadi di sini kan fungsinya sekan. Sekan itu kan tidak ada di tabel ini gitu ya. Nah, nanti ketika kita berhadapan dengan metode koefisien tak tentu, kan ada pemisalan atau pemisalan. Nah, kita harus mengkalikannya dengan x atau x kuadrat gitu ya. Karena apabila solusi partikulanya sama dengan solusi homogen, nah itu menjadi masalah untuk kita ya. Nah, untuk lengkapnya kita akan cek di latihan soalnya aja. Di sini kita ada nomor 2. Di sini nomor 2 yang A, kalau saya buat persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, berarti kan di sini A ini adalah L kuadrat tambah M minus 6 sama dengan 0. Kalau saya faktorkan berarti L tambah 3, L kurangi 2 sama dengan 0. Maka L1-nya itu min 3 gitu ya, atau F2-nya adalah 2. Maka solusinya Y homogen gitu ya, kalau mau ditulis banget Y homogen. Karena dia itu akalnya berbeda, maka kita tuliskan dia sebagai C1 C1 E pangkat minus 3X gitu ya, ditambah C2 E pangkat 2X. Ya, lanjutnya yang B. Yang B ini M kuadrat minus 4M tambah 4 sama dengan 0. Berarti ini akan jadi M minus 2 kuadrat sama dengan 0. Maka M-nya itu solusi tunggal gitu ya. M sama dengan 2. Nah, maka di sini solusi umumnya yang kayak tadi kan jadi C1 E pangkat 2X ditambah C2X E pangkat 2X. Ya, jadi yang satu ada X, yang satunya nggak ada X gitu ya. Lanjut di sini yang C. Yang C itu berarti M kuadrat tambah 9M sama dengan 0. Gitu ya. Sorry. M kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Nah, maka kan di sini M kuadrat sama dengan minus 9 gitu ya. Nah, kalau M kuadrat sama dengan minus 9 nih kacau nih. Kita bekerja dalam bilangan kompleks. Begitu ya. Nah, kita faktorin aja ya. Bentar, bentar, bentar. Oh ya, difaktorkan aja, jangan gini deh. Jadi kalau misalnya ketemu L kuadrat plus 9 sama dengan 0, berarti teman-teman ngerjainnya gini. Bentar. Jadi teman-teman kerjanya berarti adalah F tambah 3I gitu ya, dikali dengan L minus 3I gitu ya, sama dengan 0 ya. Mengapa seperti ini? Supaya kita lebih enak aja gitu cari X-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini 3I ya, jadi dia 9I kuadrat gitu ya. 9I kuadrat itu tidak bukan berarti adalah 9 ya. I itu adalah akar dari min 1 gitu ya. Kebetulan ini angkanya bagus gitu, bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan ya pakai rumus ABC gitu ya. Nah, jadi di sini F1 itu adalah 3I dan F2-nya ini adalah minus 3I gitu ya. Begitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat kan tadi di PPT itu dia memisalkan F itu sebagai apa? F itu sebagai alfa tambah beta I gitu ya. Nah, dalam kasus kita ini alfanya bernilai 0, teman-teman ya. Jadi kita hanya pedulikan semua nilai betanya aja. Jadi di sini berarti solusi homogennya itu adalah E pangkat 0x ya. Berarti E pangkat 0 adalah apa? E pangkat 0 1 ya. Ya, saya tulis ya E pangkat 0 gitu ya. E pangkat 0 gitu dikali dengan C1 cosinus 3x ditambah C2 sinus 3x gitu ya.
Ya, ini seharusnya plus minus. Jadi kayak ya dia ini ada F gitu ya. Kemudian ada F1 gitu ya. F1-nya adalah alfa tambah beta I. Dan F2-nya adalah alfa minus beta I. Ya, begitu. Lanjut, di sini kita punya nomor D. 3 ya, ya di kuadrat tuh ya sama aja kayak ini ya. Jadi jangan terkecoh. Jadi sini berarti 3M kuadrat gitu ya. Minus 7M tambah 2. Ya, berarti di sini teman-teman harus jaga pemfaktoran di sini. Saya ketemunya min 1 dan min 6. Berarti 3M-1 dikali dengan M-2. Hap, ya betul. Ya, jadi di sini F1-nya. Nah, sabar, sabar. F1-nya itu sepertiga atau M2-nya sama dengan 2. Maka di sini solusi solusi homogen itu adalah C1E pangkat sepertiga X gitu ya. Atau X per 3 aja lah ya, jelek banget. X per 3 gitu ya, ditambah C2E pangkat 2X. Oke? Lanjut. Di sini yang E. Dia mah sama semua ini mah. Tipenya kebaca gitu loh. Ini kan, nah, tipenya itu kebaca teman-teman. Jadi di sini, ya intinya ini jadi, bentar, bentar, bentar. Ini 2M tambah 1 yang dikuadratkan sama dengan 0. Gitu ya. Maka di sini M-nya akan menjadi minus 1/2. Maka solusi homogennya adalah C1E pangkat minus X per 2 ditambah C2X pangkat E minus X per 2. Ya, seperti itu. Karena ini akar apa? Akar, duh, kok dihapus? Terhapus teman-teman. Ya, ini akar kembar ya. Kalau teman-teman ini akar kembar. Ya, sama kayak yang nomor B. Lanjutnya ini berarti L kuadrat min 2L plus 2 ya. Lihatnya aja gitu, pantengnya aja. L kuadrat minus 2M tambah 2 sama dengan 0. Kalau saya tidak suka pakai rumus ABC ya. Saya lebih suka pakai kuadrat melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi kalau teman-teman mau pakai ABC silahkan gitu ya. Jadi berarti L12 itu adalah minus B plus minus akar dari diskriminan, di mana diskriminan adalah B kuadrat minus 4AC gitu ya, per 2A. Oke? Jadi di sini min 1 kuadrat kan berarti L kuadrat min 2L plus 1 gitu ya. Berarti ini min 1 tambah 2. Jadi min 1 2 sama dengan 0. Maka di sini L minus 1 kuadrat ini akan sama dengan minus 1 gitu ya. Jadi kalau kita akarin gitu ya. Mana ini? Kalau kita akalkan berarti ini kan plus minus salah salah. Akar dari itu mah ya akar. Jadi ini berarti L-1 sama dengan plus minus akar min 1 gitu ya. Jadi di sini berarti L-1 akan jadi di kirinya aja ya. Jadi M sama dengan plus minus akar min 1 tambah 1. Jadi R adalah 1 plus minus I gitu ya. Karena kan kita mau ubah dia jadi kayak ini kan alfa, alfa plus beta I gitu ya.
alfa plus minus beta I gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai rumus ABC juga harusnya sama. Mari kita coba cek gitu ya. Ini kan kalau dimasukin berarti 2 plus minus akar dari 4 dikurangi 4 kali 2 gitu ya. Dibagi sama 2. Jadi di sini 2 plus minus akar minus 4 per 2. Di mana akar minus 4 adalah 2i. Ya, 2i. Gitu ya. Jadi kalau itu 2i kan jadinya adalah 1 plus minus i gitu ya. Nah, jadi 1 plus minus i maka di sini solusi homogen ya. Di sini kita bisa dapat nilai alfanya itu 1, betanya 1 ya. Jadi di sini e pangkat x dikalikan dengan C1 cosinus X ditambah C2 sinus X. Ya, karena ada alfanya. Kebetulan C kan tidak ada alfa betanya, alfanya 0. Ya, betanya 3. Gitu. Oke? Lanjut nomor 3. Nah, di sini nomor 3 kita menyelesaikan persamaan diferensial intinya sama. Cuman kita diberikan solusi khusus. Ya, misalnya nih yang A. Yang A itu kan lagi-lagi L kuadrat minus M minus 6 sama dengan 0. Berarti kalau ini M minus 3, M tambah 2 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, jadi di sini kita dapatkan bahwa F1-nya 3 atau F2-nya itu minus 2. Maka solusinya YX gitu ya adalah C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat minus 2X. Oke, nah sekarang kita akan mensubstitusi yang ada di soal gitu ya. Oke, jadi dikasih tahu bahwa Y0 itu 3. Berarti Y0 akan sama dengan C1 ditambah C2. Dari sini kita bisa dapat bahwa C1 ditambah C2 itu 3. Sedangkan ada Y aksen 0. Y aksen 0 berarti kita harus cari apa? Kita harus cari dulu Y aksen X-nya. Jadi di sini Y aksen dari X itu adalah apa? Y aksen dari X itu adalah 3 C1 E pangkat 3X dikurangi 2 C2 E pangkat minus 2X. Nah, ketika Y aksen bernilai 0, dia bernilai 4, gitu ya. Berarti di sini 3C1 minus 2C2. Berarti di sini kita bisa tulis dia 3C1 minus 2C2 ini sama dengan 4. Nah, lalu kita coba eliminasi di sini gitu ya. Jadi di sini kalau saya coba eliminasi, saya taruh yang ini di sini ya. 2C1 ditambah 2C2 sama dengan 6. Maka kalau kita kurangkan di sini, C1 akan sama dengan minus 2. Nah, kalau C1-nya minus 2, berarti gimana tuh? Berarti kan jadinya minus 6, minus 2C2 sama dengan 4. Berarti sini C2 akan sama dengan minus 5. Nah, tujuan kita itu adalah mencari nilai dari C ini. Gitu ya. Sehingga maka solusinya adalah minus 2E pangkat 3X minus 5 E pangkat minus 2X. Yang B itu L kuadrat plus 6Y plus 9. Oh, berarti gini. Ya, berarti kan ini berarti L kuadrat tambah 6L tambah 9 sama dengan 0.
Nah, kalau ini kan udah nih langsung aja nih. Berarti kan F tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Maka solusi tunggalnya adalah F sama dengan min 3. Nah, maka solusinya dalam X itu adalah C1 E pangkat minus 3X ditambah C2X E pangkat minus 3X. Gitu ya. Nah, sekarang kita diberikan bahwa kalau Y-nya 0 itu 1. Jadi kalau Y0 sama dengan 1, Y0 kan kalau dimasukin berarti jadi apa nih? Berarti C1 ya. Berarti di sini kita dapat bahwa C1 itu hasilnya adalah, saya lupa, 1. Oke, nah sedangkan yang keduanya kita dapat dari mana yang keduanya? Ya, yang keduanya itu kita dapat dari Y aksen. Di mana Y aksen X ini kan jadinya minus 3 C1 E pangkat minus 3X. Nah, yang ini kalau mau diturunkan gitu ya, ini harus pakai aturan hasil kali ya. Harus pakai aturan hasil kali. Jadi saya misalnya aja C2X-nya itu sebagai U gitu ya. Berarti kan U aksen V. U aksen V. Berarti kan C2 kali E pangkat minus 3X ditambah UV aksen. Berarti V aks bentar. UV aksen turunan dari E pangkat minus 3X kan? Gimana tuh nurunin E pangkat minus 3X? Kok lupa sih? Berarti kan nuruninnya E pangkat minus 3X kan berarti adalah minus 3 E pangkat minus 3X ya gitu ya? Oh, kan jadi udah pikun. Ah, jadi ini jadinya minus 3 C2 X E pangkat minus 3X. Jadi Y aksen X itu adalah minus 3 C1 E pangkat minus 3X. Yang ini saya bisa keluarkan C2 E pangkat minus 3X minus 3 E pangkat min 3X. Ya intinya bodo amat lah ya. Intinya kita kan mau cari Y aksen 0. Kenapa saya bingung ya? Nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa sih. Y aksen 0-nya 2. Berarti di sini Y aksen 0 ini kan jadi apa nih? Minus 3. Yang ini C2. Ya kan minus 3 kali 1. Minus 3 tambah C2. Yang ini 0. Biarin aja. Gitu ya. Lalu Y aksen 0-nya adalah 2. Berarti di sini 2 sama dengan minus 3 ditambah C2. Ya udah jelas banget dong. Berarti C2 sama dengan 5. Maka di sini solusinya YX ya C1 berarti tadi 1 ya. Berarti E pangkat minus 3X ditambah 5X E pangkat minus 3X. Ya, itu adalah solusinya. Gitu ya. Hmm. 3. Ya, benar sih. Harusnya begitu ya. Lanjut, nomor yang C. Yang C ini kuadrat tambah 16 sama dengan 0. Berarti kan ini jadinya M tambah 4I dikali dengan M minus 4I gitu ya, sama dengan 0. Berarti di sini F1-nya itu adalah minus 4I dan F2-nya adalah 4I gitu ya. Maka di sini solusinya Y itu adalah pangkat 0 kan 1 ya. Berarti kan di sini tinggal sisa konsamasinya doang dong. Berarti di sini akan jadi C1 kosinus 4X ditambah C2 sin
4X. YX ya. Ini YX. Nah, nah, ini di sini. Nah, ini jadi YX. Nah, Y0, Y0 di soal itu katanya adalah 2. Berarti di sini kalau kita masukkan 0, cos 0 itu 1 ya. Berarti di sini C1 sin 0 itu 0. Lupa langsung. Y0 2. Jadi berarti di sini konklusinya adalah C1 sama dengan 2. Nah, lalu kita turunkan. Nah, ini menurunkannya cukup ribet gitu ya. Berarti, oh enggak, langsung aja berarti ya. Jadi berarti ini minus 4C1 sin 4X ditambah 4C2 cosinus 4X. Nah, kita masukkan 0, itu hasilnya harus 4. Ya, ya aksen 0, ini 4 gitu ya, biar nggak lupa. Nah, ini berarti kan jadi 0 nih. Yang ini jadi 4C2. Di sini jadi 4C2, berarti jelas banget tuh bahwa C2-nya adalah 1. Jadi, solusinya, mau pakai warna kuning lah, YX adalah 2 cosinus 4X ditambah sinus 4X. Ya, oke, lanjut di sini yang D. Yang D ini mau apa dia? Hah? Apa maunya dia ini? Oh, ini mungkin Y aksen ya. Anggaplah Y aksen lah ya. Kalau nggak, bingung. Jadi L kuadrat minus 2F tambah 5. Gimana ya? L kuadrat minus 2F tambah 5 sama dengan 0. Ya, pakai kuadrat sempurna kalau saya ya. Jadi M min 1 kuadrat, L kuadrat min 2F plus 1. Supaya plus 1 ialah min 1 tambah 5 sama dengan 0. Ini M min 1 kuadrat, ini sama dengan minus 4. Akarin berarti M min 1 sama dengan plus minus akar minus 4. Gitu ya. Jadi M min 1 ini adalah plus minus 2I. Jadi M sama dengan 1 plus minus 2I. Jadi di sini alfa itu 1, betanya 2. Gitu ya. Berarti di sini YX itu adalah E pangkat X dikalikan dengan C1 cosinus 2X ditambah C2 sin 2X. Ini udah hukum matinya gitulah ya. Oke. Nah, ah di sini diinfokan bahwa Y0-nya adalah 3. Ya, tulis sini. Y0 3, Y aksen 0-nya 7. Oke. Nah, berarti di sini Y0-nya 3. Berarti di sini 3 akan sama dengan ini 1 gitu ya. Berarti di sini tinggal sisa C1 doang. Jadi C1-nya 3. Nah, kalau C1 3, kita coba tinjau Y aksen X gitu ya. Kalau Y aksen X ini, waduh, lumayan wiwah nih, apa, menurunkannya ya. Oke, oke. Gimana enaknya? Kita kali masuk aja ya teman-teman ya. Jadi di sini berarti C1 E pangkat X cosinus 2X ditambah C2 E pangkat X sin 2X gitu ya. Nah, jadi ini masih YX. Kalau kita coba turunkan, Y aksen X. Berarti di sini pakai U aksen V mau nggak mau gitu ya. Berarti U aksen kali dengan V. Saya misalkan U aksennya, saya misalkan U-nya C1 E pangkat X gitu ya. Kalau turunan dari C1 E pangkat X, ya C1 E pangkat X berarti, nah kok jadi ngeblank sih. Hmm, bentar, bentar. Berarti kan jadinya, duh, siang-siang gini ngantuk.
C1 E pangkat X. Nah, ini misalkan ininya U. Ini U ya, yang ini V. Nah, gitu ya. Jadi di sini berarti C1 E pangkat X kali kosinus 2X ditambah UV aksen. Berarti tetap C1 E pangkat X, turunannya ini minus 2 sin 2X, ya kan? Ini ditambah C2 E pangkat X sin 2X, gitu ya. Ditambah C2 E pangkat X kali 2 kosinus 2X. Nah, karena kita bekerja dengan X sama dengan 0, ya udah tuh yang ada sinnya tuh dibuang-buang aja tuh jauh-jauh. Ya, ini berarti buang, ini juga buang gitu kan. Nah, yang ada ininya keep dulu. Jadi ini C1 ya kan ditambah dengan 2C2. Ini katanya 7, sedangkan tadi C1-nya adalah 3. 3 tambah 2C2. Jadi sini 2C2 sama dengan 4. Maka sini C2 akan sama dengan 2. Maka solusinya YX akan sama dengan E pangkat X. Tadi C13 itu 3 cosinus 2X ditambah 2 sinus 2X. Ya, ini yang ngapain aja lah. Saya tidak terlalu susah gitu ya. Nah, di sini sama lagi dia mintanya ya gitu-gitu aja gitu ya. Minta solusi umum, baik. Enak guys, kalau solusi umum kita nggak usah hitung masuk-masukin gitu loh. Jadi yang A ini berarti dia maunya F pangkat 3 tambah F sama dengan 0, gitu kan. Nah, F ini kan bisa dikeluarin tuh. Jadi yang ini berarti F dikali dengan F kuadrat tambah 1 sama dengan 0, gitu kan. Jadi di sini F kali F tambah I kali F minus I sama dengan 0. Jadi F1-nya itu ada 0, ada F2-nya itu adalah I, dan ada juga F3-nya itu minus I gitu ya. Jadi dia campur-campur gitu ya. Suka banget dia. Kalau campur-campur gimana ya? Kita baca-baca dulu. Solusinya banyak dong. Enak banget dia. Kalau gini berarti masuknya jatuhnya nggak mungkin ke akar kembar juga sih. Ini tambah-tambahin aja sih guys. Jadi ini kan ada apa aja nih? Ada F1-nya 0, kemudian ada F2-nya I, dan ada F3-nya minus I. Gitu. Jadi kalau ini campur-campur aja sih. Coba ya. Jadi kan berarti kan di sini ada F1 0. Dan ini kan dia berbeda nih dengan semua akarnya. Berarti kan kalau gitu bajunya C1 gitu ya, E pangkat 0, X gitu ya. Jadi C1 aja. C1 E pangkat 0 ya. E pangkat 0. Nah, yang ini sisanya ngikutin aja ya. Yang sisanya kan berarti ngikutin akar bilangan kompleks. Berarti ini sisanya akan jadi C2 cosinus X ditambah C3 sinus X. Ya, gitu aja. Karena di sini C1-nya udah dipakai, jadi ini nggak boleh C2 lagi. Jadi usahakan konstantanya berbeda, gitu ya. Nah, terus yang B ini E pangkat 4, buset. E pangkat 4 ditambah 3M. Oh, oke. Ditambah 3M pangkat 3 3M kuadrat tambah M sama dengan 0.
Jadi ini F pangkat 3 tambah 3F kuadrat tambah 3F tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti bentuk F plus 1 pangkat 3 sama dengan 0. Gitu kan? Berarti di sini F1-nya ada 0 sama F2-nya itu min 1. Tapi di sini kalau teman-teman lihat tuh dia tuh mengulangi 3 kali ya. Jadi ya karena dia pangkat 3 jadi ngulang 3 kali teman-teman. Jadi YX-nya itu nanti akan jadi gini. Nah, karena dia yang pertama 0, yang pertama 0 kan berarti biasa tuh berarti C1 pangkat 0 gitu ya, alias C1 lah. Ya ini diberesin dulu nih. C1 tambah C2 cos X ditambah C3 sin X. Nah, yang ini YX sama dengan C1 pangkat 0. Nah, kemudian yang ini kan ada F2-nya min 1 nih. Ya kan? Nah, karena dia itu pangkat 3, ya udah teman-teman jalanin aja. Berarti kan di sini C2 pangkat minus X ditambah C3 X pangkat minus X ditambah C4 X kuadrat pangkat minus X. Jadi, karena dia pangkat 3, jadi teman-teman ulang dia sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi di sini berarti YX akan sama dengan C1 ditambah C2 pangkat min X ditambah C3X pangkat min X ditambah C4 X kuadrat pangkat minus X. Ya, ikutin aja gitu ya. Oke, lanjut. Kayaknya kita sampai nomor, kalau nggak sampai nomor 5, nomor 6. Ya, semoga. Ini banyak banget teman-teman. Buset. Gila, buset dah. Nah, sekarang kita udah mulai masuk di koefisien yang di metode koefisien tak tentu. Nah, di metode koefisien tak tentu itu kita berhadapan intinya dengan jadi dia tidak nol, karenanya itu nggak nol. Makanya kita sebut koefisiennya tak tentu gitu ya. Ya, suka-suka dia lah. Nah, jadi di sini berarti intinya step by stepnya adalah selesaiin dulu yang homogen. Ya, jadi pertama itu kita selesaikan dulu solusi homogen. Solusi homogen gitu ya. Kenapa disebut homogen? Tanya yang buat persamaan gitu, jangan tanya saya. Nah, yang kedua baru solusi khusus. Ya, ini istilahnya YH, yang ini solusi khusus atau biasa juga disebut sebagai solusi partikular, maka disebut YP. Nah, jadi misalnya kayak yang A, itu kan kita punya L kuadrat plus M min 6. Nah, ini kita cari dulu homogennya. Ya, jadi di sini berarti kan M1 sama dengan, udah malak nih. 3 sama F2-nya itu minus 2. Nah, maka di sini solusi homogennya itu adalah C1 pangkat 3X ditambah C1 pangkat 3X ditambah C2 pangkat minus 2X. Minus 2X. Itu kan, nah ini solusi homogen. Nah, sekarang untuk solusi partikularnya itu kita tebak-tebak. Ya, jadi kita tebak-tebak. Jadi di sini misalnya YP gitu ya. Nah, di sini YP ini kita berhadapan dengan fungsi polinom. Nah, kalau fungsi polinom kita buat dia sebanyak pangkatnya. Jadi ya sebut aja gimana ya? Kayak A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, sebenarnya gitu ya. Kayak pakai A0 atau kalian mau pakai ABC ya, itu terserah kalian lah, itu sah-sah banget gitu ya. Atau kalian mau buatnya ya udah jangan A1 A0 lah ya. Kita buatnya gini aja deh. AX kuadrat tambah BX tambah C. Gitu ya. Nah, itu kita buat solusinya itu. Nah, maka di sini YP aksen adalah 2AX tambah B. Nah, YP double aksen berarti adalah 2A. Nah, kita masukkan tuh. Jadi kan kita punya apa? Kita punya tadi Y double aksen gitu ya. Ditambah Y aksen minus 6Y sama dengan 0. Y double aksennya masukin. Sama dengan, sorry. Ini sama dengan 3X kuadrat min 2. Nah, Y aksennya masukin 2A. Yang ini masukin. Pokoknya masukin aja teman-teman. 2AX. Ini, terus ininya minus 6 kali AX kuadrat
tambah BX tambah C gitu ya, sama dengan 3X kuadrat minus 2. Terus, lanjutin. Jadi, kelompokin. Ya, nggak kalikan masuk dulu lah. Jadi, ini berarti 2A tambah 2AX tambah B. Yang ini berarti minus 6AX kuadrat. Ini minus 6BX tambah minus 6C. Minus 6BX. Minus 6C gitu ya. Sama dengan 3X kuadrat minus 2. Kelompokin kan? Jadi di sini berarti minus 6A X kuadrat. Yang ada X apa aja? Ada 2A, ada minus 6B gitu kan? Ditambah konstantanya 2A tambah B minus 6C. Sama dengan 3X kuadrat minus 2. Tuh. Dapat informasi pertama apa? Ini kan minus 6A sama dengan 3. Jadi minus 6A sama dengan 3. Berarti A-nya adalah minus setengah. Nah, lanjut. 2A minus 6B ini sama dengan 0. Jadi berarti di sini minus 1 minus 6B sama dengan 0. Maka di sini B-nya adalah minus 1/6. Ya. Dan yang terakhir, 2A tambah B minus 6C ini sama dengan minus 2. Berarti ini kan jadinya minus 1 minus 1/6 minus 6C sama dengan minus 2. Ini minus 7/6. 7/6 tambah, berarti jadinya minus 6C sama dengan minus 5/6 ya kan? Karena kan ini minus 2 tambah 7/6. Minus 2 itu kan minus 12/6 tambah 7/6 minus 5/6. Oke, berarti di sini C-nya akan jadi 5/36. Artinya apa? Artinya solusi khususnya adalah minus setengah X kuadrat minus 1/6X ditambah 5/36. Gitu ya. Jadi di sini ini adalah solusi khususnya. Begitu. Jadi solusi tambahin. Ya, wassalam lah ya, tinggal tambahin aja. Jadi teman-teman, eh tambahin yang ini, yang ini. Bentar. Lanjut di sini yang B. Oke, YB itu Y double aksen L kuadrat minus L kuadrat minus L tambah 2. Oke. L kuadrat minus L tambah 2. Berarti kalau gini, minus 2M ya? Oh, minus L tambah 2. Oh, berarti kalau gini, nggak bisa lah ini mah. Wah, kacau nih yang buat soal nih. Matilah, Cok. L kuadrat minus F per 2. Solusinya ada kompleks. Aduh, aduh. Ini salah soal nggak ya? Karena juga L kuadrat minus F plus 2. Kalau kita mau coba AB, kita coba ABC lah ya. eh Kalau kita coba ABC, berarti di sini F 1,2 sama dengan F 1,2. Ini jadinya 1 plus minus akar 1 min 8. Ya kan? 1 minus B kuadrat minus 4 AA dibagi dengan 2. Jadi F1,2 ini sama dengan 1 plus minus akar min 7 per 2. Nah, akar min 7 aja udah bingung teman-teman. Jadi ini soal ini mau ngapain saya nggak paham.
Saya nggak paham nih soal mau ngapain ini. Ya, kayak ini salah soal atau saya yang salah ya saya nggak tahu. Coba saya cek ulang ya. Saya nggak paham lah ini soal mau ngapain. Yang B saya skip ya. Karena ini aneh banget nih. Angka min 7 ini aneh. Gitu ya. Lanjut yang C. Yang C. Yang C ini masih bisa dikerjain nih teman-teman. Ya. Ini harusnya masih bisa. Jadi yang C ini adalah L kuadrat minus 2L tambah 5. Tadi kayaknya kita udah kerja juga deh ya. Jadi yang ini berarti M min 1 kuadrat sama dengan minus 4 ini kalau nggak salah tadi ya. Jadi di sini M min 1 sama dengan plus minus 2i. Jadi di sini M itu sama dengan 1 plus minus 2i. Jadi di sini solusi homogen ini adalah E pangkat X dikali dengan C1 cosinus 2X ditambah C2 sinus 2X. Itu ada solusi homogen. Nah, solusi partikulannya, nah di sini ada Y E pangkat min X, E pangkat min X tambah sin X. Ya, saya catat dulu. E pangkat min X tambah sin X. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu bentuk E pangkat minus X, gitu ya. Yang kita lakukan apa, ayo? Yang kita lakukan adalah, ya munculin A E pangkat min X. Berarti sesuaiin aja. Jadi di sini, solusi partikular kita buat adalah A E pangkat min X. Nah, untuk sin tadi udah dijelaskan. Jadi B sinus X ditambah C cosinus X. Oke? Nah, tapi kalau teman-teman ini kalau kita jalanin, kita akan menemukan ketidakcocokan yang tadi sudah disebutkan di kitabnya Pak Wasoma. Ya, coba kita jalanin aja lah ya. Jadi kita anggap aja kita polos gitu ya, nggak tahu apa-apa. Jadi misalnya ini berarti kalau kita coba masukkan di sini, berarti kan kalau misalnya YP aksen gitu ya. Nah, turunan dari AE pangkat min X, berarti kan minus 2 E pangkat min ya kan? Jadi di sini berarti minus A E pangkat min X. Yang ini jadi B cosinus X. Yang ini jadi minus C sinus X. Nah, kemudian YP double accent. Ya, baik lagi sih jadi positif lagi. Jadi uh, A E pangkat min X. Yang ini jadi minus B sinus X. Yang ini minus C cosinus X. Nah, jadi soalnya adalah Y double aksen minus 2Y aksen tambah 5Y. Oke, dari sini ya. Jadi Y double aksen minus 2Y aksen tambah 5Y. Ini sama dengan E pangkat minus X ditambah sinus X. Nah, kita akan cek apakah dia ada ketidak kebuntuan gitu ya. Kita akan cek. Nah, jadi kalau kita masukkan Y double aksen ya udah intinya sepanjang inilah gitu. Jadi A E pangkat min X minus B sin X minus C cos X. Ya ini emang panjang pisan gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat aja gitu mulai di sini. Nah, Y aksennya adalah minus A E pangkat minus X
ditambah B cosinus X minus C sinus X. Gitu kan? Dan yang terakhir, Y aja adalah di sini lah ya. Di sini AE pangkat min X ditambah B sinus X ditambah C cosinus X. Ini sama dengan E pangkat minus X ditambah dengan sin X. Oke, coba kita kelompokkan gitu ya. Oh, kalau, oh, maaf lupa kali 5 ya. Lupa kali 5. Jadi yang Y-nya kali 5 semua tuh. Berarti jadinya 5A E pangkat min X ditambah 5B sinus X ditambah 5C cosinus X. Ini jadi E pangkat min X tambah sin X. Oke? Nah, jadi di sini kita coba cek ya. Di sini ada 1 tambah 2 tambah 5. Jadi 8A E pangkat minus X. Lalu untuk C-nya, coba ini berarti plus sinus X gitu ya. Ini minus 2B. Kok minus 2B? Sebentar. Ini kan minus B tambah 5B. Jadi 4B ya teman-teman. 4B tambah 2C. Berarti di sini 4B tambah 2C. Ditambah lagi sama cosnya. Yang cosinus X ini berarti minus C. Wah, ini kayaknya nggak buntu nih. Bagus nih hasilnya. Coba ya. Oh, ini berarti minus C 5C. Berarti 4C minus 2B. Ini sama dengan E pangkat minus X tambah sinus X. Gitu ya. Ya udah, berarti di sini dapat nilai A-nya adalah jelas banget gitu ya. Jadi di sini A sama dengan 1/8. Nah, yang ini berarti 4B tambah 2C sama dengan 1. Yang ini minus 2B tambah 4C sama dengan 0. Ya, paling enak kaliin yang bawah aja lah ya. Oke, berarti di sini minus 4B tambah 2C sama dengan 1. Minus 4B tambah 8C sama dengan 0. Dikurangin, berarti di sini minus 6C sama dengan 1. Berarti C-nya minus 1/6. Kalau C-nya minus 1/6, berarti, masukin yang mana ya? Yang ini aja lah ya. Jadi 4B minus 1/3 sama dengan 1. Berarti sini B-nya adalah 1/3. Ya, solusinya tinggal YH tambah YP ya. Dimana di sini kita udah dapat YP-nya. YP-nya berarti adalah A-nya di berapa? 1/8 ya. 1/8 E pangkat min X ditambah B-nya adalah 1/3. 1/3 sinus X minus 1/6 cosinus X. Nah, itu tinggal jumlahin sama yang ini lainnya gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Bingung. Yang D pindahnya ke bawah. Oh, sampai H guys. Mantap ya. Kita sampai nomor 5 aja teman-teman. Supaya durasi video ini tidak lama. Oh, lanjut, lanjut. Di bawah sini, taruh ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Di sini, lanjut.
Ya, ini M kuadrat minus temponya dipercepat nggak apa-apa lah ya. Berarti di sini akan jadi M min 2 kuadrat sama dengan 0. Di sini M-nya 2. Langsung solusi umum aja ya. Berarti di sini Y homogen. Ini adalah C1E pangkat 2X ditambah C2X E pangkat 2X. Gitu ya. Nah, untuk solusi homogen, berarti di sini saya pilih solusi khusus ya. Saya pilih misalnya AE pangkat 2X. Gitu ya. AE pangkat 2X. Nah, berarti di sini YP aksen akan jadi 2A E pangkat 2X. YP double aksen akan jadi 4A E pangkat 2X. Begitu ya. Nah, kalau kita coba masukkan, berarti kan jadi apa nih? 4A E pangkat 2X ditambah 2A E pangkat 2X ditambah 7. Kok 7 sih? Bentar, bentar, bentar. 4 AE pangkat 2X minus 8 AE pangkat 2X ditambah 4 AE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X, ya kan? Nah, berarti di sini apa nih? Nah, muncullah teman-teman kejanggalan dunia gitu kan. Kalau teman-teman hitung, ini jadinya 0 sama dengan 1. Tuh, ini kan membuat miskonsepsi salah. Nah, kalau teman-teman bertemu, jadi kenapa bisa ini kejadian? Nah, karena begini teman-teman ya. Jadi kita membuat solusi umum, solusi khususnya seperti ini. Dan ini itu ada di solusi homogen. Nah, ya, sama kan bentuknya kan? Beda A sama C doang. Nah, kalau demikian kita harus ubah. Nggak boleh lagi pakai AE pangkat 2X. Ya, kalau saya gimana saya kalikan dengan X atau X kuadrat? Nah, kalau saya kalikan misalnya dengan X, ini juga ada di sini teman-teman. Ya, nah maka solusi terakhir apa? Kalikan dengan X kuadrat. Itu udah solusinya. Jadi AX kuadrat E pangkat 2X. Ya, sehingga menurunkan ini bukan menjadi pekerjaan yang mudah gitu ya. Jadi pekerjaan yang cukup sulit gitu ya. Jadi di sini kalau kita mau hitung AX kuadrat itu turunnya berarti 2AX kali E pangkat 2X ditambah AX kuadrat 2AX pangkat 2X ya kan? Turunan dari AX kuadrat kan 2AX dikali dengan pangkat 2X turunan dari oh maaf yang ini satu lagi adalah 2AX kuadrat pangkat 2X gitu ya. Oke, yang ini kita turunkan sekali lagi. Berarti ini akan jadi 2A kali pangkat 2X ditambah ini jadi 4AX kali pangkat 2X. Yang ini akan jadi 4AX kali pangkat 2X ditambah 4AX kuadrat pangkat 2X. Ya, jadi emang itu sudah resiko ya teman-teman. Karena kita menghindari untuk terjadi kayak tadi, ya 0 sama dengan 1 tadi. Jadi kalau kita coba masukkan ini, ya, berarti di sini 2A pangkat 2X ditambah 4AX pangkat 2X ditambah 4AX pangkat 2X. Berarti jadi 8A ya, dua kalinya ya, 8AX. Oke. Ditambah 4AX kuadrat pangkat 2X gitu ya. Nah, ini ada nggak di sini? Duh.
Lanjutnya dikurangi 4. Dia kalau dikurangi 4 berarti minus minus 8 AX pangkat 2X kali min 4 berarti minus 8 AX kuadrat pangkat 2X ditambah 4Y berarti 4 AX pangkat 2X sama dengan pangkat 2X gitu kan. Nah, coba kita kelompokin. Di sini kalau kita coba kelompokin gitu ya. eh coba. Bentar, bentar. Ini kan 8 kurang 8. Oke? 2 pangkat 2X ditambah 4 AX pangkat 2X gitu ya. Ini sama yang ini minus 4 AX kuadrat pangkat 2X sama dengan pangkat 2X. Kalau kita keluarkan pangkat 2X, ini jadi 2A minus 4AX minus 4AX kuadrat. Sama dengan pangkat 2, pangkat 2X. Kok nggak ketemu nol ya? Bentar. Nggak ada ini, nggak ada solusi khususnya ya? Oh, kita kan di sini pengen cari tahu nilai A-nya berapa. Supaya kan kita tahu exactly solusi A-nya berapa gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, eh 2A, oh A-nya bisa di ini ya. A-nya bisa dikeluarin teman-teman, sabar. Kalau 2A yang saya keluarkan, 1 minus 2X minus X kuadrat sama dengan 1. Apakah kita ada yang salah di sini? Atau kali dengan X aja cukup? Harusnya nggak cukup sih, karena harus dikali dengan X kuadrat baru bisa bagus hasilnya. Salah nurunin ya? Bentar. AX kuadrat, 2AX kuadrat, 2X, 2A, 4AX, itu 4AX, pangkat 2X, yang satu lagi 4AX kuadrat, pangkat 2X, masukin semuanya, ini kali sama kan 8. Yang ini, aha, ya, sama dengan 1. Jadi kita sini punya dua variabel. eh ini tambah. Mama, ini tambah. Kayaknya tidak bantu apa-apa sih. Bisa nggak ya?
Berarti 2A ini 1 plus 2X minus 2X kuadrat sama dengan 1. Ya, nggak ada kesimpulan yang bisa didapatin dong. Hmm. Atau dibuat nol ya? Dibuat nol ya? Sebentar, sebentar. Coba ya. Ini berarti jadi 2A E pangkat 2X ditambah 4AX E pangkat 2X minus 4AX kuadrat. Kenapa nggak dibuat gini aja? Oke. Kemudian sesudah itu tetap aja sih karena kita masih melibatkan X-nya ya. Apa harusnya X-nya habis? Bentar, mari kita cek. Ah, oh, oke. Sebenarnya saya melakukan kesalahan di sini, teman-teman. Jadi langkah kita udah benar, cuman ada salahnya di sini. Jadi ini harusnya adalah 8AX kuadrat. Hap, ya. Itu doang salahnya ya. Jadi dengan demikian ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Jadi 2A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X gitu ya. Jadi berarti di sini ya A-nya setengah lah ya. Ya, kalau setengah berarti di sini solusi partikularnya adalah setengah X kuadrat E pangkat 2X. Ya, setengah X kuadrat itu. Nah, nanti solusi adalah solusi homogen ditambah solusi partikular. Lanjut, M kuadrat tambah 9 itu. Oke, berarti di sini M kuadrat tambah 9 sama dengan 0 ya. Langsung aja berarti di sini F1-nya itu 3i sama F2-nya minus 3i. Berarti di sini solusi homogennya adalah C1 kosinus 3x ditambah C2 sinus 3x. Nah, untuk solusi partikular, nah kita akan buat dia apa dia? 3 cos 3x. Nah, berarti untuk solusi ininya adalah kita buat menjadi A sinus 3x ditambah B sinus 3x. Cuma kalau teman-teman lihat tuh, ini sama persis tuh. Jadi nggak bisa. Jadi ngakalinnya adalah kita coba kalikan dia dengan X masing-masing. Jadi AX, ya ini BX. Supaya dia jadi beda. Ya. Jadi berarti di sini YP aksen akan jadi A sin 3X ditambah 3AX kosinus 3X. Gitu kan? Ditambah yang ini jadinya B sinus 3X. Kok sin sih? A cos. Yang ini cosinus. Berarti ini jadi
Yang ini berarti jadi minus 3AX sinus 3X. Yang ini B sinus 3X. Ini jadi cos X berarti. Ini cosinus. Yang ini jadi 3BX cosinus 3X. Nah, itu kan. Nah, yang gak enak di situ turunin nurunin ini ya teman-teman. Tapi kalau bisa nurunin ini dengan jago nih gampang gitu ya. Nah, ini A cos 3X berarti jadi minus 3A sin 3X. Yang ini berarti jadi apa nih? Yang ini berarti jadi 3A sin 3X ditambah 9AX cosinus 3X ditambah B sin 3X berarti turunnya adalah 3B 3B cosinus 3X. Apa? 3B cosinus 3X ditambah 3BX cosinus 3X. Berarti jadinya 3B cosinus 3X dikali aksen P. Enggak, dikali ditambah cuy. Eh Jadi tadi minus sih. Ini minus. Nah, ini ya. Jadi terus baru dimasukin. Oh, ya paling saya cari oh ya aksennya nggak perlu tapi udah ya. Jadi ya tulis ulang teman-teman. Jadi berarti di sini minus 3A sin 3X minus 3A sin 3X minus 9AX cosinus 3X ditambah 3B cosinus 3X ditambah 3B cosinus 3X minus 9BX sin 3X ditambah dengan 9Y kan? Ditambah dengan 9Y berarti ditambah dengan 9AX cosinus 3X ditambah 9BX sinus 3X sama dengan 3 cos 3X. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, saya coba tinjau yang sin dulu deh. Yang sin 3X. Yang sin 3X ini, yang sin 3X, ini kalau saya kumpulin, minus 6A, yang ini, lalu ada yang ini, minus 9BX, oh yang ini sama ini habis ya. Oke, oke. Ini sin 3X kali minus 6A, lalu yang cosinus 3X ini saling habis, berarti tinggal 6B cosinus 3X sama dengan 3 cosinus 3X. Nah, maka di sini B-nya itu setengah, kemudian ini A-nya 0. Ya, jadi kalau A-nya 0, ya udah berarti dia jadinya Y partikularnya adalah setengah X sinus 3X. Oke, begitu. Saya bahas sampai nomor F aja teman-teman ya karena durasi gitu ya. Intinya sama. Kalau teman intinya kalau teman-teman menemukan bentuk yang sama, nah itu teman-teman harus ubah menjadi ya dikalikan dengan X atau dikalikan dengan X kuadrat. Kalau udah dikali X kuadrat sih udah dijamin lah pasti benar gitu ya.
Jadi ini M-1, M-2 sama dengan 0. Maka ini solusi homogennya adalah C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini jadinya E pangkat 2X minus sin X. Nah, jadi kalau E pangkat 2X minus sin X, berarti kan jadinya apa nih? A E pangkat 2X gitu ya. Oke? Kalau sin X minus sin minus minus sin X itu kan berarti diartikan sebagai minus 1 tambah sin X. Jadi ya udah, buat aja jadinya B cos X gitu ya. Ditambah C sin X. Gitu ya, jangan pusing lah. C sinus X gitu ya. Nah, tapi lihat ini akan sama dia bentuknya sama yang ini kan? Ya nggak? Itu sama kayak yang C nggak ya? Sebentar. Eh, oh, ya. Jadi akan sama yang ini. Jadi yang khusus yang ini harus dikali dengan X. Gitu ya. Yang ini AX E pangkat 2X. Jadi ini YP aksen gitu ya. Jadi A E pangkat 2X ditambah 2AX E pangkat 2X. Yang ini jadinya adalah minus B sinus X ditambah C cosinus X. Yang ini YP double aksen. Ini jadinya adalah 2A E pangkat 2X. Ya, ini jadi 2A E pangkat 2X ditambah 4AX E pangkat 2X minus B cos X minus C sin X. Oke, jadi di sini kita akan masukin aja udah. Oh ya udah, masukin aja ya. Jadi kan ini jadinya 2A E pangkat 2X. Ya, ini jadi 4A lah ya. Jangan pusing lah. Ini 4A E pangkat 2X ditambah 4AX E pangkat 2X minus B cos X minus C sin X. Nah, yang itu kan minus 3M gitu ya. Berarti di minus 3 semua. Minus 6AX plus 3B sin X minus 3C cos X. Terus tambah 2 ya. Tambah 2 ya kan? Jadi berarti 2AX E pangkat 2X ditambah B cos X ditambah C sin X. Ini sama dengan E pangkat 2X minus sin X. Minus sin X. Wah, ini kalau ulangan gini bisa mati juga, guys. Ya, oke, nah sekarang kita coba otak-atik mana yang kita bisa hilangkan gitu ya. Ini saya lihat saya bisa hilangkan. Terus yang mana lagi nih? Eh ini ya, 4AE ini 6. Ada lagi nggak? Oh, ini nih. Jadi dikasih saya dengan yang ini sama yang ini kan jadinya AE pangkat 2X. Ya kan? Ditambah 3B sinus X dikurang 3C cos X sama dengan pangkat 2X minus sin X. Jadi di sini dapat kalau A-nya itu 1, B-nya itu adalah minus 1/3, sedangkan C-nya 0. Jadi kalau kita mau buat solusi eh, partikulannya,
E pangkat 2X minus 1/3 kosinus X. Udah, nah, itu aja ya. Oke, sekian dulu sampai nomor 5F ya untuk nomor 5G dan H. Yang nomor 2 sih yang B sih saya masih yakin salah soal ya. Kayak salah soal, tapi kayak saya tahu juga nanti saya dibilang sewot gitu ya. Oke, sekian dulu ya. Nanti video berikutnya ya kapan-kapan lah ya. Oke, makasih.